Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari Operasi Nasr 2. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr 2 merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempel di foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis di dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr 2, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfaqar, Fateh 110 dan drone Syahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Kamp Al-Udeiri yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di pangkalan Al-Salem, Kuwait. Pemirsa, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Senada dengan Forum Pemret, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam pernyataan kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea. IJTI menilai pernyataan Hotman Paris cenderung melecehkan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis. IJTI mengimbau semua pihak untuk saling menghargai jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya. Kritik terhadap Hotman Paris juga datang dari Dewan Pers yang menilai ketidaksetujuan atau ketidaksenangan terhadap pernyataan wartawan semestinya disampaikan dengan cara yang beretika. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menjelaskan, aktivitas menggali informasi dari narasumber merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Maka dari itu, ia meminta semua pihak menghormati wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Sikap satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya seperti diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian
memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu mematuhi dan memperdomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Pemirsa, Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 dari 3 tersangka kasus dugaan korupsi investasi pengadaan batubara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Kerugian negara mencapai 38,8 miliar rupiah. Pertama adalah IP selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Dan tersangka kedua adalah SSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sampurna atau BAS. Sementara itu tersangka SH selaku Direktur PT BAS saat ini berstatus narapidana dalam kasus lain. Kasus ini bermula saat PT BAS memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT PPA dengan plafon awal 50 miliar. Namun pada realisasinya total dana yang dicairkan justru membengkak hingga 67,32 miliar melalui 8 tahapan pencairan. Pelanggaran aturan pun ditemukan meliputi ketiadaan verifikasi langsung ke pihak PLN Batubara serta pengabaian keabsahan dokumen pendukung. Kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK mencapai 38,8 miliar rupiah. Yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero. Dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sampurna. Sementara itu untuk tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sampurna saat ini telah berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Fasilitas pembiayaan senilai 50 miliar diberikan kepada PT BAS Bintang Abadi Sampurna melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya dana akhirnya dicairkan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Penyidik menemukan adanya serangkaian penyimpangan mendasar antara lain. Pertama, proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah di Brebes, Jawa Tengah. Mega Farm sapi perah ditargetkan mampu memproduksi 180.000 ton susu per tahun, setara dengan 20% dari total produksi susu nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah berkelas dunia milik PT Global Dairy bersama di Desa Karangbale, Larangan, Brebes. Turut hadir Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pembangunan peternakan sapi perah upaya mewujudkan swasembada susu yang menjadi salah satu target Presiden Prabowo Subianto. Putra terbaik bangsa membangun untuk industri susu. Ini kita nantikan dan ini adalah harapan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini produksi bisa mencapai 180. Ini bisa mencapai produksi 180.000 ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada 17 Juli lalu. Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangkaian serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, dan penyimpanan rudal dan drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan Amerika di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa 2 tentara Amerika tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur Iran.